Ya, setuju kan Bapak Ibu? Setuju. Yang ketiga, kejelasan posisi perguruan tinggi pada struktur pemerintah daerah. Oh, kalau untuk pelatihan tata kelola, kita memang perlu wajib supaya sinkronisasi sama pemerintah. Sedangkan yang kedua, bagaimana kita meningkatkan kapasitas dosen, berarti perguruan tinggi bertanggung jawab atas SDM dosennya seperti apa dan mengajukan ke pemerintah seperti apa untuk meningkatkan pendidikan kita. Ya, kejelasan posisi perguruan tinggi negeri maupun swasta pada struktur pemerintah daerah. Artinya, Bapak Ibu minimal kami ada pembagian teman-teman yang duduk di pemerintah maupun di pusat untuk bisa mendukung dan memfasilitasi Bapak Ibu pimpinan ketika ada sesuatu. Contohnya kebutuhan beasiswa dan lain-lain. Perubahan regulasi itu mempengaruhi nomenklatur yang ada di pusat dan itu berdampak kepada yang ada di pemerintah daerah. Kita harus akui bahwa pendidikan tinggi ini yang sebelumnya itu ada di Dinas Pendidikan dan Pengajaran. Tetapi sampai saat ini itu tidak jelas dia di mana. Sehingga konsep kolaborasi sinergitas antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam rangka untuk pembangunan daerah itu tidak berjalan baik. Pemerintah jalan sendiri, perguruan tinggi jalan sendiri. Kalau ada punya kedekatan masing-masing perguruan tinggi dengan pemerintah daerah, maka dia akan melaksanakan apa program yang ada di dalam rencana pemerintah daerah. Nah, mungkin kejelasan ini yang tadi saya mau sampaikan di Pak Dirjen, bahwa perlu ada ketegasan setelah ada perubahan nomenklatur, maka itu harus sampai kepada tingkat pemerintah daerah, sehingga jelas pendidikan tinggi itu ada di dinas pendidikan atau di mana, sehingga kita jangan hanya pada sebatas menerima hibah, tetapi kita masuk di dalam program-program yang merupakan bagian di dalam pengembangan SDM Papua. Jadi harus jelas, jangan di pusat sudah jelas, tapi di daerah, di dinas pendidikan yang dulunya ada sekarang tidak ada. Jangankan itu, beasiswa saja kita bingung mau kemana. Padahal harusnya ke dinas pendidikan. Mereka arahkan ke apa namanya BPSDM, tapi sampai sekarang juga tidak jelas. Nah itu maksudnya nanti pengkalimatannya, narasinya yang kita buat di pertanyaan. Iya, terima kasih. Antara kabupaten bikin apa, provinsi bikin apa, pusat bikin apa. Dan itu beban kabupaten terlalu berat karena semua SMA, SMK ada di kabupaten, sedangkan di provinsi itu berbentuk hanya pelayanan khusus, pendidikan khusus. Dan ada beberapa SMK yang dianggap itu adalah pendidikan khusus diambil oleh provinsi. Sedangkan perguruan tinggi tetap menjadi strukturnya di pemerintah pusat. Itu yang mau dirubah karena informasi terakhir sudah ada rancangan tentang undang-undang sisdiknas yang baru. Mudah-mudahan yang baru itu kami berpesan kemarin kalau bisa juga memperhatikan kita punya undang-undang khusus. Kali pasal 56 Undang-Undang 2021 itu sudah menjadi pasal mati dan tidak berkembang yang mengatakan bahwa pemerintah daerah gubernur itu bertanggung jawab untuk semua jenjang dan jenis pendidikan di tanah Papua. Itu artinya mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi, formal non formal semua ada di bawah otonomi khusus. Seharusnya begitu. Makanya kemarin kami juga mengusulkan dan mungkin sebentar generasikan itu Pak. Bahwa meja berikut beliau mendapat SK sebagai PLT, PJK, PLT, jadi merupakan rumah bagi kita semua, jadi kita bersyukur itu. Dan ada banyak hal yang sudah kita hasilkan pada pagi sampai sore hari ini. Mudah-mudahan ini bisa kita tindak lanjuti dan nanti kita akan bentuk tim kecil untuk bisa merapikan, bisa membuat lebih baik kita punya rekomendasi ini. Dan beliau tadi berpesan cukup di WA saja, luar biasa ya. Nah, itu, dan beliau tadi menyampaikan bahwa beliau sangat berterima kasih
mudah-mudahan untuk tahun depan kita lebih banyak lagi, kita akan sama-sama dengan rombongan menuju ke kota usaha Merauke di Musamus. Siap ya Bu ya? Nanti setelah ini saya akan berbuat rektor sama kita. Kemudian lagi menanti turunnya besar mungkin 1-2 jam lagi. Dia akan besar. Amin. Ya. Kemudian yang berikut kami juga dari pimpinan sebetulnya tadi kita coba untuk merumuskan dan juga meminta kesepakatan bahwa sebetulnya priorisasi itu kepengurusan konsorsium ini ada priorisasinya. Jadi dinyatakan ditutup. Selamat sore, shalom. Baik, terima kasih. Bagian dari evaluasi, kami mungkin bisa kasih kesempatan di kampus Musamus Merauke. Bagaimana Ibu Wafinya, Musamus Merauke siap untuk ke depan kita ke sana untuk evaluasi. Baik, kami tetapkan di kampus Musamus di Merauke untuk tahun depan. Kita tunggu kabar selanjutnya, Ibu ya. Baik, Bu Wafinya, salam buat Pak Rektor semua. Inilah hasil kita keputusan bersama. Mudah-mudahan pendidikan di Papua ini tidak kalah dengan pendidikan di barat maupun tengah, tetap kita maju gitu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan pada komisi. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Jadi langsung sudah ditentukan tahun depan akan diadakan di Merauke, khususnya di Musamus. Sudah siap untuk mengundang kita tahun depan. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua pada sore hari ini. Dan kami mohon Bapak Moderator dan juga Ibu Bendahara untuk dan Humas Universitas Cendrawasih mengucapkan selamat merayakan tahun baru. Tuhan